Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Bogor, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia, karya 10 wanita inspiratif Indonesia. Salah satu kisahnya yang berjudul Dari Konselor ke Konseptor, karya Ibu Dr. Anda Eko Gustini Wardani Pramukawati. Demikianlah kisahnya. Tak pernah terbayangkan sedikitpun kalau akhirnya aku menjadi aparatur sipil negara atau ASN di Sekretariat Daerah atau Setda Jawa Tengah atau Jateng. Tugas utama keseharian adalah sebagai konseptor sambutan atau materi untuk 3 pimpinan tertinggi di Jateng beserta pendampingnya dengan segala organisasi yang melekat di dalamnya. Hal tersebut bermula ketika majalah sebagai tempat kerjaku bekerja mengalami kegoncangan akibat krisis. Majalah Frida waktu itu sebagai majalah PNS dihentikan penerbitannya. Otomatis seluruh karyawan atau karyawati yang non-PNS dihentikan tugasnya, termasuk aku selaku reporter. Dampaknya aku pun harus mencari pekerjaan baru. Menelusur ke belakang, menjadi reporter tidak pernah sedikit pun terbayang dalam benak, apalagi melakukannya. Ini lantaran kuliah yang kutempuh 9 semester adalah di IKIP Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling. Otomatis ilmu yang kuperoleh adalah ilmu kependidikan dan bimbingan konseling. Beberapa materi kuliah antara lain terkait landasan psikologi pendidikan, masalah kesulitan belajar, pengantar bimbingan konseling, pemahaman individu, pertumbuhan dan perkembangan remaja, kesehatan mental, pengukuran kepribadian, bimbingan humas, psikologi abnormal, psikologi seksual, analisis pengubahan tingkah laku, dan lain-lain. Saya bersyukur berbagai ilmu tersebut sangat bermanfaat ketika harus magang di Sahabat Remaja atau Sahaja, perkumpulan keluarga berencana Indonesia Jawa Tengah yang bekerja sama dengan IKIP Semarang. Konseling, surat, dan telepon. Pembeda dari tugas konselor di Sahaja PKBI dengan lembaga konsultasi psikologi pada umumnya adalah konseling dilakukan dari jam 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Barat dengan sistem 3 shift, pagi, siang, dan sore. Selain itu, kalau di konseling yang pada umumnya adalah tatap muka atau face to face, namun tidak demikian halnya di Sahaja PKBI. Konseling yang berlangsung di lantai 2 gedung Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI di Jalan Jemawan nomor 8, Krapyak, Kota Semarang tersebut ditambah dengan sistem surat menyurat dan telepon. Hal tersebut didasarkan pemikiran tidak setiap orang memiliki keberanian bertatap muka untuk mengemukakan masalah yang dialami secara terbuka. Malu, takut dipermalukan saat rahasia terbongkar atau diketahui pihak lain menjadi salah satu alasan menutup diri dan menyembunyikan atau menutup dalam-dalam segala masalah yang dialami.
Sebagian yang lain lebih piawai menyampaikan secara tertulis, dan sebagian lainnya ingin konsultasi tanpa diketahui sosok orangnya. Disitulah saya banyak belajar menulis surat yang tidak sekedar berbusa kata tanpa makna, akan tetapi selektif, namun mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang disampaikan klien. Meski tampaknya mudah menulis surat, jawaban konsultasi psikologi tetap harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Akan tetapi dengan gaya bahasa sesuai pengirim surat yang sebagian besar adalah remaja, hal tersebut dimaksudkan supaya klien tidak merasa digurui. Sebaliknya merasa nyaman dengan konselor sesuai usia, sehingga menjadi teman. Di masa kini ngetren dengan sebutan konseling sebaya. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy, yummy. Sari roti kasur, bikin begitu selalu yummy, happy. Sari roti kemas dimakan langsung enak. Sari roti sandwich kreasikan sesuka, selalu yummy, happy. Sari roti selalu yummy. Mingguan Dharma. Merasa punya teman curhat itulah yang menjadikan klien terbuka apa adanya, sehingga memudahkan konselor untuk mendalami lebih lanjut tentang akar permasalahan yang sebenarnya dialami klien. Pelan namun pasti, sebagai konselor saya pun melempar kail kepada klien, sehingga tanpa disadari mereka akan melontarkan alternatif-alternatif terhadap penyelesaian masalahnya. Hal-hal yang tampaknya sederhana tersebut menjadi ladang belajar bagi saya untuk menggali potensi klien dalam memecahkan masalahnya. Pelan namun pasti, konseling melalui surat menjadi keasikan tersendiri bagi saya. Dan ternyata hal tersebut memantik seorang redaksi di salah satu media mingguan waktu itu, yaitu Koran Dharma. Roni, demikian sebutan salah satu redaksi di koran tersebut, yang meminta saya membuka konsultasi remaja di media. Berbekal ilmu dari kuliah dan pengalaman di Sahaja PKBI dengan segala ilmu terapan di kehidupan, permintaan koran mingguan Dharma saya terima dengan senang hati. Hitung-hitung belajar nulis di media massa yang perlu singkat dan padat namun tepat sasaran. Pada masa itu sekitar tahun 90-an belum banyak media massa yang membuka ruang konsultasi. Apalagi konsultasi yang dimaksud menyangkut berbagai permasalahan remaja, dari masalah hubungan dengan orang tua, belajar yang efektif hingga terkait pacaran dan sebagainya. Bersyukur pula karena di Sahaja PKBI banyak pakar yang mensupport. Salah satunya Dr. Taufik F.Adi Susilo almarhum, pakar psikolog yang beberapa kali mengajak saya untuk duet, memberikan materi ke kabupaten atau kota se-Jawa Tengah dengan bahasa dan gaya remaja. Hal ini menjadikan audien dimanapun kami berkegiatan menyambut hangat. Dan ternyata Direktur PKBI Jateng waktu itu sekaligus pimpinan Radio Pendidikan Radik 99 Suyatno Petro juga meminta kami menjadikan konsultasi remaja sebagai salah satu acara di Radik 99. Terlanjur menikmati asiknya menjadi konselor, baik tatap muka, telepon maupun surat,
menjadikan saya pribadi melupakan keinginan untuk melamar pekerjaan sebagai guru BK atau konselor di dunia pendidikan. Apalagi waktu itu beberapa tulisan opini sudah mulai diterima mingguan Dharma. Salah satu contoh mengupas tentang marah. Yang memprihatinkan, orang tuaku, terutama ibu, sangat tidak berkenan dengan kesibukanku sebagai konselor dan penulis. Akibatnya beberapa kali kiriman koran yang memuat tulisanku justru dirobek dan dibuang. Sungguh sangat menyakitkan. Terlebih usahaku tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS juga tidak pernah lulus. Salah satunya karena tidak memiliki pengabdian di dunia pendidikan. Terlanjur cinta dengan tugas praktis itulah yang membuatku untuk tidak mencoba melamar sebagai guru BK. Sepengetahuanku menjadi guru itu rada ribet, lantaran setiap mau mengajar harus membuat satuan pelajaran atau SP yang kini dikenal dengan sebutan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Demikian guru BK juga harus melakukan hal yang sama. Majalah Krida. Seiring berlalunya waktu, saya baca lowongan pekerjaan yang membutuhkan reporter. Singkat cerita, saya melamarnya dan seleksi dilaksanakan Sabtu 29 Mei tahun 1993 di Gedung Pertemuan Korpri Provinsi Jawa Tengah. Jalan Veteran nomor 1A Kota Semarang. Alhamdulillah diterima setelah berhasil menyisihkan sekitar 83 peserta lainnya. Beberapa saat kemudian saya dipanggil Ketua Redaksi Majalah Krida Dr. Andes Kristiawan MSI waktu itu. Waktu itu Pak Kris, panggilan akrabnya, menyatakan kalau saya diterima sebagai reporter, tetapi di majalah Krida karena kekonyolan dalam menjawab pertanyaan saat wawancara. Salah satu yang saya ingat adalah pertanyaan tentang beranikah Anda bertemu dengan gubernur dan apa dasar alasan keberaniannya. Waktu itu saya jawab, ya saya berani. Gubernur dalam Gerakan Pramuka adalah Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida. Sesama pramuka dan sebagai mabi tentunya akan senang hati menerima siapapun. Terlebih dalam pramuka tidak membeda-bedakan pangkat dan jabatan. Yang ada adalah hubungan antara kakak dan adik. Pertanyaan kedua, beranikah Anda pergi jauh seorang diri tanpa tahu kondisi sebelumnya di lokasi tersebut? Beranikah naik pesawat atau kapal laut dan menginap untuk beberapa waktu? Saya pun menjawab, saya berani. Pengalaman pramuka utamanya saat penggalang dengan Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta, dan Jambore Asia Pasifik ke-8 di Korea Selatan, transit menginap di Hong Kong dengan pesawat terbang dan menginap di hotel serta berkemah di pegunungan dengan asupan menyesuaikan situasi dan kondisi adalah hal biasa bagi pramuka. Jawaban saya yang polos dan apa adanya itulah yang menjadikan diterima sebagai reporter majalah Krida, media komunikasi bagi PNS. Saya betul-betul menikmati tugas sebagai reporter. Dengan bimbingan semua pihak, khususnya redaktur pelaksana atau Repel Her Alfianto, saya bisa jajah milangkori dan bertemu berbagai orang dari segala kalangan, dari rakyat hingga pejabat di seluruh Jawa Tengah. Alhamdulillah orang tua termasuk ibuku, Trisya Hanawati, lambat laun bisa menerima. Bahkan tidak jarang saat harus pergi dini hari dengan naik bus,
Saat itu bapakku Ahmad Suud almarhum setia mengantar ke terminal dan menunggu hingga bus berangkat. Demikian pula ibu menyediakan bekal untuk perjalanan. Kegiatan menulis juga mengantarku terlibat dalam membuat buku memori. Laporan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah tidak kalah penting juga masuk pada tim menulis Suwardi dalam dinamika membangun Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, aku pun sesekali nyambi menjadi reporter di majalah Infopar milik Dinas Pariwisata Jawa Tengah. Selain itu juga di majalah Bisnis Forum yang dikelola Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD. Terlanjur cinta dan merasakan asik serta nikmatnya bermain lensa dan kamera serta bercanda kata melalui komputer yang secara praktis menampakkan hasil menjadikan aku enggan untuk melamar pekerjaan sebagai guru BK. Apalagi pengalaman jalan-jalan, bertemu banyak orang dengan aneka karakter, membuatku betul-betul jatuh cinta pada dunia reportase. Dengan petualangannya, pengalaman lain adalah varian makanan yang beraneka pada setiap daerah sesuai lokasi yang dikunjungi, sungguh menjadi sensasi tersendiri. Harian lepas. Seiring berjalannya waktu, krisis moneter terjadi. Demikian pula reformasi semakin bergulir, sehingga menjadikan pembaca setiap Krida banyak yang menghentikan langganannya. Hal tersebut tentu memprihatinkan dan membuat aku harus berpikir keras untuk menentukan kemana kaki ini melangkah. Salah satu pengurus majalah Krida dan juga pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Jawa Tengah, Suwito Parcio almarhum menyarankan agar kami para reporter dan staf untuk melamar pekerjaan sebagai tenaga honorer di Setda Jawa Tengah. Tahun 1999 secara pribadi saya diarahkan Pak Wito, panggilan akrab Suwito Parcio, untuk menemui Bapak Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Kehumasan atau BIKK Provinsi Jawa Tengah dengan membawa berkas lamaran, disertai clipping tulisan yang pernah dimuat di berbagai media. Saat itu Kepala BIKK Dr. Andes Anwar Khalil membaca berkas yang saya serahkan, khususnya terkait tulisan-tulisan yang dimuat di media massa. Alhamdulillah memutuskan untuk menerima saya sebagai tenaga honorer tahun 2006 menjadi tenaga kontrak di lingkungan Setda Jateng di bawah naungan Biro Umum Setda Jateng. Tugas utama waktu itu adalah ikut serta mengelola majalah Nusa Indah milik tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Jawa Tengah melalui penulisan artikel dan berita lengkap dengan foto-fotonya. Itu artinya tugas sebagai reporter kembali aku jalani. Mendukung tugas tersebut wajib bagi saya untuk mengikuti perjalanan Ketua TPPKK Jateng yang notabene adalah istri gubernur dan kemudian menuangkannya menjadi tulisan untuk mengisi majalah Nusa Indah atau MNI. Lambat namun pasti tugas pun bertambah, antara lain tim kelompok kerja atau pokja pelaksanaan kegiatan, rubrik dan kolom khusus sosialisasi kebijakan pemerintah dan program-program pembangunan. Pelaksanaannya antara lain dengan menjawab pertanyaan rakyat melalui media massa. Saat itu di harian Wawasan dengan rubrik Gubernur Menjawab. Di harian Suara Merdeka dengan rubrik Sambung Rasa.
Dalam perkembangannya ada pula di Koran Kedaulatan Rakyat serta Meteor. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Ini lantaran untuk menjawab pertanyaan dari rakyat, kami harus menghubungi berbagai pihak, badan, dinas, instansi terkait poin-poin jawaban. Hal tersebut semakin menambah wawasan dan pengalaman tak terhingga. Ditambah pengalaman menjadi reporter, alhamdulillah menghubungi banyak pihak adalah hal biasa. Tugas lain adalah tim pokja penyusunan sambutan atau makalah. Keynote speaker Gubernur Jawa Tengah dalam prakteknya mencakup wakil gubernur atau wagub, sekretaris daerah atau sekda, beserta pendampingnya di segala organisasi kemasyarakatan. Pengalaman lain tak terlupakan adalah menjadi tim penulis jurnal tim atau kontingen Pekan Olahraga Nasional atau PON, setidaknya PON ke-6 tahun 2004 di Palembang, Sumatera Selatan, dan PON ke-17 tahun 2008 di Samarinda, Kalimantan Timur. Rekan tim di jurnal PON saat itu adalah Sigit, Wisnu, dan Ahmad Taufik sebagai koordinatornya. Demikian pula saat Pemprov Jateng menyelenggarakan Suropadan Agro Expo atau SAE, menjadi tim jurnal ada tugas berkala yang mengasihkan. Berkat doa ibu jadi PNS, beberapa waktu berlalu hingga akhirnya terbuka kesempatan pengangkatan tenaga honorer diusulkan mengisi formasi tahun 2007 Pemprov Jateng. Alhamdulillah per 28 Januari 2008 ditetapkan menjadi calon PNS dengan golongan ruang 3A. Hal tersebut kurai berkat doa ibuku Trisiah Hanawati AMD yang menyarankan saya untuk bersabar. Saya sampaikan demikian lantaran di tahun-tahun sebelumnya ada kesempatan pengangkatan namun dengan ijazah SMA. Waktu itu ibuku bilang, sabar Yono, muga-muga tahun ngarep ijazahmu kuliah iso kanggo pengusulan CPNS. Wis ayo, akeh ana ndonga lan poso Yono. Alhamdulillah, tes dan pemberkasan di tahun 2008 berjalan lancar. Terhitung 1 April 2009 menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dengan penempatan di Biro Hubungan Masyarakat atau Humas Setda Jateng. Penempatan di Biro Hubungan Masyarakat atau Humas Setda Jateng subak penyiapan naskah, sambutan dan makalah pada bagian publikasi. Jabatannya pengumpul dan pengelola data, pernah pula dengan jabatan penyunting naskah dan gambar. Apapun sebutannya, aku bersyukur. Ing atase berijazah IKIP Negeri Semarang dengan jurusan bimbingan konseling, bertugas pokok fungsi atau tupoksi konselor, namun akhirnya menjadi konseptor. Sungguh petualangan yang mengasihkan. Prestasi menelusur kemampuan menulis. Hal tersebut antara lain adanya aliran darah dari almarhum Bapak Ahmad Suud HS sebagai PNS Setda Jateng di Biro Kepegawaian saat itu. Bapakku sekaligus ayahanda pembina pelatih pembina pramuka terbaikku ditempatkan di Gerakan Pramuka Kuartir Daerah atau Kuarda Jateng. Tugas utamanya adalah konseptor sambutan Ketua Kuarda Jateng. Berkat aliran darah itu pula lah beberapa kali saya sempat menjuarai lomba menulis sebagai berikut.
juara 1 lomba penulisan opini gotong royong Jawa Tengah berdikari dengan judul Gotong Royong dalam Sedekah Sampah tahun 2014, piagam dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapermansdes Provinsi Jawa Tengah nomor sekian-sekian tahun 2014. Juara lomba penulisan opini gotong royong untuk Jawa Tengah berdikari tahun 2015 dengan judul Arisan Hidroponik dan Iuran Pemanfaatan Tanah Pekarangan atau PTP untuk Daulat Pangan tahun 2015. Juara 2 lomba penulisan artikel jamu untuk koran, artikel ilmiah populer di koran majalah populer Pusat Studi Biofarma tahun 2015 dengan judul Daulat Ekonomi Melalui Jamu. Piagam Kepala Pusat Studi Biofarmaka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB pada tahun 2015. Pemenang lomba kegiatan potret aksi demam berdarah tahun 2015 dengan judul artikel Menggilir Anggota Keluarga untuk Pemberantasan Sarang Nyamuk. Piagam dari Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Presiden Direktur SC Johnson JHHP Indonesia. 7 karya harapan terbaik lomba tulisan penguatan komunitas lingkungan untuk Indonesia bersih dan hijau KLHK tahun 2020 dengan judul Kemandirian Finansial Proklim. Yang terakhir, karya terpilih pada karya tulis Bunga Rampai yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Alhamdulillah, doa kedua orang tua melalui nama bisa mengejawantah. Hal tersebut dibuktikan menjadi anggota pramuka tak lekang oleh waktu. Sejak menjadi peserta didik dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega, berlanjut menjadi pembina bahkan sebagai pengurus. Setidaknya andalan daerah di Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah bidang pengabdian masyarakat atau Abdimas, Pramuka Peduli serta Satuan Karya atau Saka Kalpata. Selain itu juga anggota Koperlate Pembina Pramuka di Pusdiklat Cakra Baswara Kota Semarang serta pembina Pandega di Gugus Depan 14.111 sampai 14.112 Rencana Wijaya UNES Semarang. Demikian tadi demikian tadi kisah inspiratif yang berjudul Dari Konselor ke Konseptor karya Ibu Dr. Randa Eko Kustini Wardani Pramukawati. Perlu diketahui bahwa Ibu Dr. Randa Eko Kustini Wardani Pramukawati adalah PNS atau ASN di Setda Jateng, Subag Materi Naskah Pimpinan Bagian TU dan RT Pimpinan Biro Umum. Kadangkala juga masih menyempatkan diri menulis di media cetak. Demikian tadi salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia karya 10 Wanita Inspiratif Indonesia. Sampai jumpa lagi pada karya inspiratif berikutnya. Terima kasih. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.